Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 7 untuk membahas RBL kami, yaitu pembangkit listrik induksi elektromagnetik. Kami beranggotakan Bunga Betaria, Eri Daisnaini, Febrian Eli, Mesrena Tamara, Nova Rifki, dan Stephen Ramura. Baik, berlanjut ke latar belakang. Yang melatar belakangi kami untuk melakukan research-based learning ini, yaitu memahami konsep pelajaran fisika, bidang disiplin ilmu fisika secara sulit, karena kami hanya dipaparkan teori. Jadi kami ingin membuat metode pembelajaran yang baru dengan berbasis research-based learning. Lalu pada saat kami mempelajari dengan basis pembelajaran research-based learning ini, kami memiliki dua rumusan masalah, yaitu prinsip yang pertama, prinsip yang digunakan pada alat dan faktor yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua, apakah alat yang kami buat ini dapat berfungsi secara efisien atau tidak, dengan tujuan pembuktian konsep induksi elektromagnetik dan pengujian efektivitas dalam pembangkitan listrik. Induksi elektromagnetik adalah flux magnetik yang melalui suatu rangkaian berubah. Maka sebuah tegangan dan arus diinduksi dalam rangkaian itu. Ketika induksi elektromagnetik ditemukan pada tahun 1830-an, induksi elektromagnetik semata-mata hanyalah rasa keingintahuan di laboratorium. Sekarang ini kita bersyukur pada peran sentralnya dalam pembangkitan daya listrik. Karena induksi elektromagnetik yang menentukan masyarakat kita berbasis teknologi. Peralatan modern seperti komputer dan mesin cuci memerlukan sumber energi listrik. Dari manakah sumber energi itu diperoleh? Mereka memperoleh energinya dari jaringan listrik yang dipasok dari sumber energi listrik atau generator. Generator merupakan alat yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Dalam suatu pembangkit listrik energi seperti PLTA, magnet-magnet bergerak relatif terhadap koil-koil kawat untuk menghasilkan flux magnetik yang berubah-ubah dalam koil-koil itu, sehingga menghasilkan gaya gerak listrik GGL induksi. Hasil penelitian Faraday menunjukkan bahwa seutas kawat atau kumparan konduktor berada dalam medan magnet yang berubah terhadap waktu. Maka pada ujung-ujung kawat atau konduktor tersebut akan timbul tegangan atau gaya gerak listrik GGL induksi. GGL adalah usaha yang dilakukan persatuan muatan untuk menghasilkan arus listrik, yaitu untuk memindahkan elektron induksi yang menyebabkan arus. Arus induksi adalah arus yang dihasilkan dalam loop kawat, dan proses memproduksi arus dan GGL disebut induksi. Adapun penyebab terjadinya GGL induksi, yaitu kutub utara batang magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan. Kutub utara batang magnet digerakkan keluar dari dalam kumparan. Ketika kutub utara magnet batang digerakkan keluar dari kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet yang terdapat dalam kumparan berkurang. Berkurangnya jumlah garis-garis gaya ini juga menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Kutub kedua, penyebab parah terjadinya GGL induksi adalah kutub utara batang magnet diam di dalam kumparan. Ketika kutub utara magnet batang diam di dalam kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet di dalam tidak terjadi perubahannya, yaitu tetap. Karena jumlah garis-garis gaya tetap, maka pada ujung-ujung kumparan tidak terjadi GGL induksi. Kita juga membicarakan efisiensi transformator, yaitu besaran yang menyatakan perbandingan antara daya keluar dengan gaya masuk. Lalu alat dan bahan dari pembangkit listrik metode induksi elektromagnetik, yaitu magnet neodymium, kumparan kawat tembaga, katrol, sumpit, kawat besi, gabus, lakban atau double tip, lampu LED, dan karton bekas. Di sini ada desain mengenai pembangkit listrik dengan metode induksi elektromagnetik, yaitu pada bagian kanan itu ada desain dengan bagian dalamnya, yaitu yang warna hijau itu adalah gabus.
yang sebelah kiri itu gabus yang telah dilapisi oleh karton bekas. Dan di tengah-tengah warna hitam itu adalah kawat besi. Lalu lilitan yang melilit gabus itu adalah kawat tembaga. Lalu di sebelah kiri dan kanan kawat besi telah ditancapkan katrol. Di bawah katrol itu adalah sumpit, dan benda yang warna biru di sisi kanan itu adalah magnet neodymium. Untuk langkah pembuatan alat ini, yaitu pertama, kita potong karton bekas dan membentuk hingga berbentuk balok seperti tempat kumparan. Kedua, buat lubang pada karton yang telah dibentuk sebelum sebagai tempat kawat. Terus haluskan ujung kawat yang akan dipergunakan sebagai pemutar magnet. Kemudian masukkan kawat melalui lubang yang telah dibuat sebelumnya pada wadah. Pada tengah kawat yang berada di dalam wadah, masukkan magnet neodymium yang akan menjepit kawat tersebut. Lalu lilit wadah yang berbentuk balok dengan kawat tembaga 1500 lilitan. Sisakan ujung kawat beberapa sentimeter untuk menghubungkan kedua ujung kawat dengan lampu LED. Lalu untuk mekanisme kerja alat itu, cara penggerakan alatnya ini adalah dengan menggunakan prinsip kerja katrol, di mana sumpit digunakan untuk menggerakkan katrol, lalu katrol akan menggerakkan kawat yang dilekatkan dengan magnet neodymium, lalu lampu LED akan hidup. Untuk teknik pengambilan data, kami menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak langsung diperoleh penulis dari subjeknya. Metode analisis yang digunakan berupa metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kita masuk ke data perhitungan. Kita mengukur pertama-tama yaitu daya primer teoritis. Pada perhitungan ini, kita mengetahui bahwa untuk kali putaran magnet didapati waktu 0,05 sekon. Dari situ kita dapat menghitung frekuensinya dengan frekuensi sama dengan N per T. N-nya itu berupa jumlah putaran. Dia dapati hasil sebagai berikut. Lalu kita juga dapat mencari besar kecepatan sudutnya dengan rumus 2pi kali F dan dapatkan hasil seperti ini. Lalu kita dapat mengetahui besar induksi magnetnya dengan rumus ini dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk mencari GGL induksinya, kita pertama-tama itu harus mengukur luas permukaannya. Mengukur luas permukaannya itu P kali L dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan GGL induksinya diukur dengan cara jumlah lilitan kumparan dikali induksi magnet dikali luas dikali kecepatan sudut dan didapatkan hasil sebagai berikut. Sehingga kita dapat menghitung daya primernya. Daya primer kita hitung dengan cara GGL induksi dikali arusnya sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Lalu kita masuk ke perhitungan kedua, yaitu perhitungan daya sekunder. Nah, pada perhitungan daya sekunder itu dilakukan 3 kali percobaan dengan mengukur besar volt dan ampernya. Pada percobaan pertama didapatkan nilai seperti ini, percobaan kedua segini, percobaan ketiga segini. Lalu kita dapat mengukur daya sekundernya dengan rumus daya sekunder sama dengan besar volt dikali ampere. Sehingga pada percobaan pertama didapatkan daya sekunder yaitu sebesar ini, dan pada percobaan kedua sebesar ini, dan percobaan ketiga sebesar ini. Lalu kita masuk kepada perhitungan ketiga. Perhitungan ketiga itu merupakan perhitungan untuk mengetahui efisiensinya. Nah, kita di sini menggunakan rumus efisiensi sama dengan besar daya sekunder dibagi daya primer.
dikali 100%. Sehingga pada percobaan pertama didapatkan sebesar 13,38%, pada percobaan kedua 13,9%, dan pada percobaan ketiga didapatkan 12,88%. Dan dari sini kita mengetahui efisiensi rata-ratanya dengan menambah semua efisiensi dibagi 3, sehingga kita mendapatkan efisiensi rata-rata sebesar 13,386%. Oke, selanjutnya adalah analisis data. Setelah melakukan perhitungan, maka didapat beberapa data analisis, yaitu yang pertama adalah besar GGL induksi dipengaruhi oleh banyaknya lilitan, besar kuat magnet, dan kecepatan putar sudut. Yang kedua adalah kecepatan putar menyebabkan perubahan fluks yang nantinya menciptakan GGL induksi. Yang ketiga, perhitungan tidak dapat dikatakan akurat karena terdapat banyak faktor, yaitu putaran yang dihasilkan tidak konstan, sehingga fluks yang dihasilkan tidak konsisten, putaran kumparan yang kurang rapi, menyebabkan arus yang mengalir terhambat, dan faktor lainnya. Namun dari sini dapat diketahui bahwa listrik dapat diciptakan melalui induksi elektromagnetik dan masih memiliki kemungkinan hal ini dapat dikembangkan agar lebih efisien dan dapat digunakan. Oke, jadi dari penelitian tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, apabila arah medan magnet bergerak, maka akan terjadi perubahan fluks yang mengakibatkan GGL induksi sehingga akan timbul arus listrik. Lalu, arus listrik yang timbul tersebut sebanding dengan jumlah lilitan, kecepatan magnet, kekuatan medan magnet, serta luas dari kumparan tersebut. Lalu yang ketiga, konsistensi dalam putaran magnet dan kumparan yang rapi perlu dilakukan agar mendapat nilai efisiensi yang lebih akurat. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.